Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuwuruteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Senin 19 April 2021. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 6 ayat 22 sampai 29. Kita diajak untuk kembali bertanya diri, apakah motivasi kita mengikuti Kristus? Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena kadang Engkau menantang kami dan menghendaki agar kami sungguh mengetahui alasan mengapa kami mengikuti Engkau. Tuhan, semoga kami selalu tekun dan setia mengikuti Engkau karena Engkau adalah satu-satunya penyelamat kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 6 ayat 22 sampai 29. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus mempergandakan roti, keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang Danau Tiberias melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain yang dipakai murid-murid Yesus. Mereka melihat juga bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu, beberapa perahu lain datang dari Tiberias ke dekat tempat mereka makan roti, sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ, dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu, lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materinya. Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah motivasi mengikuti Tuhan. Bacaan pertama hari ini yang diambil dari Kisah Para Rasul bab 6 ayat 8 sampai 15 menceritakan bagaimana Stefanus dipenuhi Roh Kudus dan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi reaksi ahli-ahli Taurat dan orang Farisi terhadap apa yang dibuat oleh Stefanus sangat-sangat negatif. Mereka membawanya ke depan mahkamah agama, dan dengan beraninya mereka memberi saksi palsu agar Stefanus dihukum mati.
Tetapi Stefanus tidak pernah takut menghadapi mereka. Stefanus selalu sadar akan motivasi terdalam mengapa ia mengikuti Yesus Kristus. Walaupun nantinya ia dirajam, tetapi ia sama sekali tidak takut. Yang diharapkan oleh Stefanus adalah banyak orang percaya kepada Kristus karena Yesus Kristus adalah Mesias yang diutus Allah untuk menyelamatkan manusia. Jadi motivasi mengikuti Yesus bagi Stefanus adalah mau menjadi pewarta keselamatan bagi orang lain agar lewat kesaksiannya, entah lewat kata maupun perbuatan, banyak orang percaya kepada Kristus sehingga mereka pun boleh alami keselamatan. Penderitaan yang dialaminya tidak menjadi penghalang baginya untuk mewartakan Kristus. Di saat dirajam pun ia tetap mewartakan Kristus. Bagaimana dengan kita? Di saat kita ditantang karena iman, apakah kita tetap setia mengakui iman kita akan Kristus? Apakah motivasi kita dalam mengikuti Yesus tetap menjadi inspirasi hidup kita? Apakah kita tetap setia menjadi saksinya walaupun kita diperlakukan secara tidak adil? Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus menantang orang banyak yang mencari Dia. Katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Yesus mengeritik mereka, sebab alasan dibalik keikutsertaan mereka dalam perjalanannya hanya terbatas pada roti yang telah digandakan. Selanjutnya, Yesus mengingatkan mereka perihal yang paling penting dalam hidup. Katanya, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah, dengan meterainya." Dengan perkataan ini, Yesus mau memperlihatkan titik terlemah dalam hidup manusia, yaitu ketergantungan pada barang duniawi. Dia menghendaki agar fokus kita bukannya pada hal-hal duniawi, tetapi lebih pada hal-hal surgawi. Karena hal-hal surgawi sesungguhnya bersifat kekal, sebaliknya hal-hal duniawi sangat bersifat sementara. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, ikutilah contoh hidup Santo Stefanus dan perkuatkanlah motivasi kita dalam mengikuti Kristus, yaitu menjadi saksi yang setia dan berusaha untuk memenangkan banyak jiwa bagi Kristus. Itulah motivasi kita dalam mengikuti Kristus, selain motivasi dasar kita, yaitu memperoleh keselamatan untuk selamanya. Kita berdoa semoga motivasi kita semakin diperkuat dan banyak orang percaya kepada Kristus dan jiwa kita pun boleh alami keselamatan. Kita memohon Santo Stefanus dan Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka-mereka yang sakit dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, dilindungi, dibimbing, dan berkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.